Halo listener semua, kembali lagi di podcast Catatan Iman season yang kedua. Masih bersama dengan gue Victor. Dan gue Denis. Oke, dan kita masuk ke episode yang ke-12 ya. Wow, gila, cepet juga ya. Udah 12 minggu aja. Gimana Den? Kondisi lu gimana? Kabar lu gimana? Sehat? Puji Tuhan sehat. Lu gimana, Tor? Masih sehat. Oh, masih sehat ya? Sehat gimana? Sehat selalu dong harusnya. Setelah, gimana perasaan setelah menikah selama satu Wajib. bulan ya kurang lebih? Iya, Wajib itu wajib. bulan betul, nggak terasa ya. Gimana, Tor? Gimana tuh? Ya, so far menyenangkan kok. Makanya Menyenangkan ya? lu cepat-cepat menyusul lah. Oh, oke lah, oke. Oke, kita balik ke season 2. Ganti topik. Ganti topik. Oke, di episode kali ini kita mau ngebahas apa deh? Hari ini kita akan ngebahas tentang politik. Wow. Politik. Kenapa? Karena kan ini kita udah masuk ke apa ya? Kayaknya udah masuk ke era-era politik ya. Maksudnya kayak tiba-tiba ada omnibus law ya yang di beberapa waktu lalu juga lagi heboh banget tentang RUU Cipta Kerja. Kemudian ada pemilu juga ya, pemilu daripada Amerika Serikat gitu, kayak Trump versus Biden. Kemudian juga ya banyak lah kayak pilkada dan lain-lain gitu. Jadi hari ini kita akan ngebahas politik lebih ke arah perlu nggak sih orang Kristen tuh ikut-ikutan dalam politik maupun dalam hal demonstrasi maupun maksudnya boleh nggak sih sebenarnya kalau ada orang Kristen yang ikut dalam demo ketika ada ketika pemerintah membuat suatu undang-undang gitu, maksudnya apakah kita diizinkan untuk melakukan itu nggak sih gitu. Berdasarkan pembahasannya nanti akan kita bahas dari ayat Alkitab. Kurang lebih kayak gitu. Menarik. Jadi, jadi kita langsung aja ya, Tor ya. Langsung kita buka di ayatnya yang di Roma 13. Tadi kan kita judulnya itu berdasarkan boleh nggak sih orang Kristen dalam politik, dan tapi bahasan kita akan ambil dari Roma 13 nih. Dikatakan gini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lompat ke ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Lanjut ke ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Nah, dari bahasan dari Roma 13 ini kan kayaknya pemerintah seakan-akan punya otoritas mutlak sebagai wakil Tuhan ya untuk kepada orang Kristen nih. Dikatakan bahwa setiap orang harus takluk. Ini yang agak mengerikan, maksud takluk kepada pemerintah gitu, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, ini akan menjadi banyak pertanyaan bahkan dari satu ayat ini aja banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab ini sendiri, kita mungkin pertanyaan yang pertama yang gue tadi udah sampaikan sebelumnya tentang perlu nggak sih orang Kristen masuk ke dalam politik, itu adalah judulnya. Dan pertanyaan yang pertama adalah, kalau menurut lo sendiri nih, Tor, kita sebagai orang Kristen itu perlu nggak sih? Itu pertama, itu perlu nggak sih kita mengambil bagian dalam hal politik sebenarnya? Menurut gue sih perlu banget sih. Perlu banget dan itu gimana? Dan maksudku tuh dalam hal mungkin lebih ke arah kayak ketika kita nggak setuju dengan undang-undang, kemudian perlu kita sebagai orang Kristen turun ke jalanan demo. Apakah ini diizinkan? Apakah ini tidak termasuk ke dalam pemberontakan yang tadi dikatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah? Dan kalau pemerintahan asal dari Allah, kenapa kita harus terjun masuk ke dalam demonstrasi atau segala macam? Kalau menurut lu gimana? Jadi menurut gue sih, kalau pendapatku pribadi, ya apakah harus terjun dalam politik? Perlu sih, karena sebenarnya kalau kita ngomong politik, sebenarnya politik itu tuh salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang ya. Karena politik itu mengatur dari lu lahir, lu makan, lu jalan-jalan, lu sampai lu meninggal nanti gitu. Makanya kan kalau kita lihat contoh kita pas PSBB gini lah ya, tiba-tiba kalau pemerintah membuat keputusan bahwa
mulai besok harus full lockdown, maka lu mau nggak mau harus di rumah kan. Kalau lu keluar rumah, lu akan dihukum misalkan. Jadi sebegitu besar lo peran politik sampai dia bisa mengatur lu nggak boleh keluar rumah. Jadi bayangkan betapa politik itu sangat masuk ke dalam sisi-sisi kehidupan setiap orang. Jadi menurut gue itu sih politik itu. Tapi apakah kita boleh nggak sih kita lakukan demo atas sesuatu yang mungkin kita tidak setujui? Contohnya misalnya lockdown ataupun omnibus law gitu, kita tidak setuju. Boleh nggak kita melakukan demo? Apa itu termasuk dalam pemberontakan atau menurut lu gimana? Jadi gini, menurut gue ya, pertama boleh apa nggak boleh? Menurut gue boleh kalau demo. Karena demo itu menurut gue adalah sebenarnya adalah ekspresi kan, ekspresi dari kekecewaan orang, ketidaksetujuan, kemarahan. Menurut gue boleh, tapi dalam konteks untuk menyuarakan pendapat ya, bukan dalam konteks anarkis ya. Kayak kemarin kan ngebakar halte itu, gue sangat menolak, itu udah pasti kriminal. Salah ya. Tapi kalau dalam konteks menyuarakan pendapat, menurut gue boleh-boleh sekali. Terus kedua adalah, menurut gue kita harus lihat konteks ayatnya sih. Pemerintah seperti apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini gitu. Karena gue ngebaca sih mengenai hal ini, dan sebenarnya kalau kita baca satu ayat sebelumnya, ini kan ayat 13 ayat 1 ya? Roma 13. Mulai 13 dari 1, ya mulai dari pertama. Nah, sebenarnya kalau kita baca satu ayat sebelumnya, itu adalah di pasal 12 ayat yang terakhir berarti ya. Itu tuh dia bilang bahwa kayak kita harus mengalahkan kejahatan gitu. Jangan sampai kita mau ditunjukkan oleh kejahatan, tapi kita harus kayak membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan. Jadi artinya adalah kayak pemerintah yang di sini pun menurut gue ya ada syaratnya. Pemerintah yang seperti apa yang kita perlu tunduk gitu. Jadi sama adalah karena menurut gue gini, kayak kalau kita baca Alkitab kan sebenarnya dulu itu Alkitab nggak ada pasal dan nggak ada ayat kan. Jadi, betul, manuskrip. Pasal ayat itu ditambahkan setelahnya. Jadi kayak kalau kita ngebaca secara utuh tuh sebenarnya ini agak nyambung sama pasal 12 yang gue bilang tadi. Jadi menurut gue ya, kalau interpretasi gue adalah kayak pemerintah di sini adalah pemerintah sebenarnya pemerintah yang tidak melakukan kejahatan, atau enggak pemerintah yang tidak berpihak ke situ sih, ada kejahatan lah, atau enggak yang lainnya gue pernah baca di 1 Petrus 2 atau apa gitu ya. Gue dibilang fungsinya pemerintah itu adalah untuk kayak menghukum orang-orang jahat serta menghormati orang-orang yang baik dan benar lah, intinya begitu. Dan terhadap pemerintahan seperti itu yang kita perlu tunduk. Jadi menurut gue kayak kita bukan artinya kita tunduk sama semua pemerintah as is ya, maksudnya kayak mau jahat mau salah pun kita dukung, tapi enggak kayak gitu. Tapi kayak kita juga perlu menilai pemerintahnya yang kita ini, yang kita punya itu adalah benar-benar menjalani tugasnya apa enggak. Dan kalau memang tidak menjalani tugas, menurut gue protes-protes dalam bentuk yang pada batasannya menurut gue nggak masalah sih gitu. I see. Nah, cuman ngomong soal lockdown itu, ngomong soal lockdown kan, maksudku tuh itu kan berarti dia sudah membatasi free will manusia untuk keluar ya dalam hal lockdown, dan ini yang menyebabkan juga keributan di Amerika gitu, makanya mereka nggak setuju dengan adanya lockdown. Tapi kalau menurut lu sendiri, apakah itu udah melampaui otoritas daripada suatu pemerintahan atau enggak, atau gimana tuh? Karena kan kita lihat di dunia ini banyak ya negara-negara, dan 200 negara lebih yang yang terkena COVID itu, seluruh dunia, ini baru kali ini seluruh dunia global pandemic, dan kita lihat ada beda-beda setiap pemerintah cara untuk penyelesaian daripada corona ini. Ada yang lockdown total, ada yang nggak lockdown, ada yang lockdown bagian parsial, dan ini mungkin kalau sebagai orang Kristen sebenarnya yang mana yang harus kita ikuti? Maksudnya apakah kita menyerahkan, kemudian kalau kita benar-benar mengizinkan pemerintah untuk lockdown total, contohnya seperti di Wuhan ya, yang kalau kita keluar digebukin, atau di India juga sempat. Nah, apakah itu kita jadinya malah takluk, benar-benar kita takluk ke pemerintahan sampai ke titik di mana kita tidak diizinkan untuk keluar sama sekali, atau memang kita harus ikut aja deh gitu, ikut aja deh pemerintahan yang ada. Kalau menurut lu gimana? Kalau tentang lockdown itu sendiri. Tentang lockdown sih menurut gue ya, kita sih menurut gue gini, karena setiap keputusan pemerintah pasti ada dasarnya ya. Dan menurut gue kayak keputusan mengenai lockdown ini memang keputusan yang mungkin nggak bisa disetujui oleh semua pihak ya. Semua pasang. Maksudnya nggak mungkin ada yang bisa dibilang menurut gue dalam politik itu nggak mungkin ada suatu keputusan yang bisa dibilang 99% disetujui gitu. Pasti ada orang yang kontra sih. Tapi menurut gue mengenai lockdown ini, menurut gue kita harus percaya aja sih sama pemerintah sih, bahwa kayak mereka sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang nyata, dan ya kita perlu ikutin sih. Menurut gue sih kalau untuk lockdown gitu ya, walaupun sebenarnya kadang-kadang kita nggak setuju, kita ngeliat negara lain seperti apa, tapi
menurut gue karena kan yang memilih presiden kita juga kan. Karena Indonesia kan termasuk ya kita bersyukur lah ya, kita menganut sistem demokrasi. Iya. Kita memilih demokrasi betul. Di mana presiden yang terpilih setelah membuat keputusan seperti itu, menurut gue kita taatin aja sih, karena kan ada sisi baiknya juga kan sebenarnya dari lockdown itu. Walaupun ada sisi negatifnya ya, perekonomian dan segala macam, tapi ada sisi positifnya sih. Dan menurut gue sisi positifnya itu yang kita harus coba untuk percaya sih, gitu kayak gue ya. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana maksudnya gue pernah dengar dan mungkin banyak juga preacher yang ngomong soal Kristen tuh kita nggak usah terlalu pusing soal politik, karena kenyataan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak ngurusin Roma, dan dia sempat men-challenge Petrus soal pajak. Dia bilang sebenarnya harusnya pajak tuh dibayar siapa sih, warga negaranya atau orang luar? Terus kemudian Petrus bilang harusnya orang luar, dan Tuhan Yesus amazing-nya adalah dia bilang bahwa ya udahlah biar nggak ofensif, bayar aja. Maksudnya what gitu. Akhirnya dari sinilah banyak preacher yang bilang Tuhan Yesus aja ngikut aja kok dia. Biarpun dia tahu itu seharusnya tidak dilakukan. Maksudnya pajak itu harusnya dikenakan bukan kepada warga negara. Which is itu yang Tuhan Yesus tahu, tapi dia kemudian dia nggak komplain, dia nggak menggunakan people power karena dia udah punya banyak pendukung pada saat itu. Tapi dia malah amazingnya dia suruh Petrus cari ikan, dan ikan yang kasih keluar di dalam mulutnya ada uang, dan dia bayar pajak untuk dia sampai Petrus. Dan dari sini banyak preacher yang juga ngomong bahwa kalau Tuhan Yesus tidak ngurusin politik, maka kita harus menjadi be like Jesus. Artinya apa? Kita juga harusnya nggak ngurusin politik. Maksudnya, apakah ini benar statement yang ya, lu Tuhan Yesus ini ngurusin politik, ngapain lu ngurusin politik gitu? Ya, apakah apa ini benar gitu menurut lu? Oke. Menurut gue sih mungkin menurut gue kalau menggunakan ilustrasi itu menurut gue tidak benar ya, karena sebenarnya banyak juga yang Yesus nggak urusin sebenarnya. Yesus nggak ngurusin mengenai menjaga lingkungan gitu ya. Tapi apa artinya kita nggak harus menjaga lingkungan kan nggak juga. Jadi kayak menurut gue ada banyak hal yang Yesus juga nggak sempat mention, tapi sebenarnya itu juga penting untuk kita lakukan sih. Itu satu. Terus kedua, menurut gue kalau kita lihat konteksnya dalam Alkitab lebih besar ya, itu menurut gue sebenarnya politikal banget loh Alkitab. Apa kalau lu baca dari perjanjian lama ya, perjanjian lama, bagaimana Tuhan memberikan banyak banget aturan buat bangsa Israel, which is itu kan sebenarnya politik ya, politik itu kan membuat peraturan kan, which is Yesus ya Tuhan itu politikal sekali gitu. Tapi memang mungkin dalam kehidupan Yesus lebih menitik beratkan pada hal lain kan, karena kan mission utama Yesus kan bukan untuk mereform nation sebenarnya, tapi untuk bagaimana menebus dunia ini kan. Jadi mungkin salvation ya. Missionnya agak sedikit berbeda, jadi sehingga penekanan ada politiknya beda. Tapi menurut gue kayak bukan berarti sih kita jadinya nggak ikut politik sih. Menurut gue itu analogi atau enggak contoh yang kurang tepat yang diambil. Kalau menurut lu gimana deh? Ya itu benar banget kata lu. Kalau memang Yesus ya pertama kali memang dia tujuan dia kan akan datang 2 kali kan. Dan kedatangan dia yang pertama memang adalah untuk salvation, untuk menjadi kambing domba Allah, bukannya untuk menjadi king ya, karena itu kedatangan dia yang kedua kali untuk judge. Dan ini kita udah mepet nih yang dibilang 2000 tahun, ya itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk judging di earth, maksudnya sebagai kali dia akan menjadi raja kan. Tapi kalau kedatangan yang pertama kali dia tidak datang dia tidak datang untuk itu gitu. Jadi misi dia yang utama adalah untuk menyelamatkan. Makanya dia healing the sick, kemudian maksudnya dia benar-benar membawa kerajaan surga ke dunia ya, dalam fisik gitu. Dan dia tidak ngurusin politik karena memang belum saatnya gitu ya, mungkin kalau gue tepat. Dan memang benar banget di perjanjian lama kalau kita tahu bahwa sebenarnya dari awal pemerintahan itu dibentuk itu dari Saul ya, itu Saul son of Kish itu raja yang pertama kan. Saul itu zaman dulu tuh untuk menjadi seorang raja dia harus dinobatkan oleh seorang prophet atau nabi. Nabi ini yang mendengar suara Tuhan. Kemudian sama seperti Saul, setelah Saul kemudian Daud juga sama-sama oleh Samuel. Dari Samuel itu dimulai Samuel itu judge yang terakhir ya kalau nggak salah. Jadi setelah Samuel langsung menobatkan Saul. Saul itu dikasih anointing oil, kemudian setelah Saul rebel, kemudian dia kasih ke Daud juga yang anointing oilnya nggak mau turun. Kalau kita ingat kisah daripada Daud sendiri, jadi memang sebegitu kuat loh zaman dulu tuh Tuhan teokrasi gitu, di mana Tuhan langsung yang menentukan siapa yang jadi raja gitu ya. Sampai harus ada prophets yang ketika dia mau menunggang balikan waktu itu Ahab dia
suruh salah satu nabi untuk menobatkan Yehu, namanya Jehu. Jehu itu dinobatkan, dan Jehu itu sebenarnya adalah salah satu jenderal ya, jenderal, dan akhirnya dia bermanah si jenderal ini akhirnya setelah dia mendapatkan penobatan itu dia langsung kayak dia mendapatkan Roh Kudus, dia langsung rebel gitu, dia langsung rebel dan dia langsung bunuh si Ahab itu dan langsung jadi raja. Jadi memang dari zaman perjanjian lama memang mungkin konteksnya apa ya, kalau perjanjian baru itu konteksnya berbeda karena memang Tuhan Yesus datang yang pertama kali bukan untuk itu, tapi kalau kita lihat yang di Revelation maka kita akan lihat bahwa dia rule, he comes to rule, bukannya he comes to save lagi. Jadi endingnya gue percaya bahwa di akhir zaman juga akan ada justice di sini, karena kita udah mengarah kepada justice, bukan lagi grace, karena grace itu udah the period of grace itu 2000 tahun dan kita udah hampir come to the end of grace gitu, karena season yang berikutnya kita akan masuk ke age of justice sebenarnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih, Tom. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Which is gue percaya, dan ini dari ayat yang ini sebenarnya apa ya, gue percaya bahwa ini konteksnya kan mungkin apa ya, gimana ya, maksudnya bukan berarti kayak semua apa ya, nggak ada free will jadi kesannya ya. Tapi kalau orang yang nanya ini, dia bilang bahwa ada orang-orang yang menggunakan cara kotor juga untuk naik ke pemerintahan, baik cara-cara korupsi ataupun ya kita lihat lah ya, maksudnya di pemerintah kita sendiri gitu. Maksud gue tuh, apakah ini berarti dia juga dari Tuhan? Kemudian apakah kita juga harus taat kepada mereka? Kan tadi lu bilang kita taat lah ya kalau pemerintah begini-begini, tapi kan kita tahu kalau gimana kalau mereka ternyata kotor gitu. Apa kita harus takluk juga? Mungkin. Apa orang Kristen harus takluk? Ya. Mungkin pertanyaan pertama menurut gue ini sih, kita perlu mengerti dulu kayak datang daripada Tuhan itu, ini pemahaman gue ya, correct me if I'm wrong ya deh. Tapi kalau gue pemahaman gue gini, datang daripada Tuhan itu artinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu yang dipilih itu, pemerintahan itu semuanya pasti sepengetahuan Tuhan gitu, pasti Tuhan izinkan lah istilahnya. Tapi yang gue percaya adalah nggak setiap pemerintahan itu di approve sama Tuhan gitu. Maksud gue karena ya balik lagi mungkin gitu kan, karena adanya free will dan segala macam, maksudnya membuat mungkin banyak pemerintahan yang sebenarnya Tuhan nggak suka gitu ya, tapi ya memang terjadi ini what it is gitu. Mungkin kalau contohnya di perjanjian lama kan kayak Nebukadnezar atau segala macam itu gitu. Nah terus kalau yang kedua adalah apakah perlu takluk apa enggak, menurut gue kayak at certain aspect, kalau ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan sih, menurut gue ya kita tetap lakukan sih ya. Misalnya contoh kalau memang ada kayak harus lapor lah, harus bikin dokumen apa, atau enggak harus bayar pajak, menurut gue ya kita tetap lakukan itu. Tapi di saat bersamaan kita juga coba untuk melakukan sebuah perubahan, karena kan aku percaya gini, Tuhan itu kan nyuruh kita menjadi garam dan terang, salt and light gitu, dimana artinya ada persamaan tuh antara salt and light. Dua-duanya itu memberi pengaruh, benar gak? Kalau salt itu kalau dikasih makanan pasti akan mempengaruhi makanan jadi asin. Kalau light itu kalau ada light di dalam suatu ruangan pasti jadi terang. Jadi dua itu memberi pengaruh. Nah, menurut gue artinya ya kalau dalam hal politik ya, Tuhan juga mau kita jadi orang yang bisa berpengaruh gitu. Jadi kalau kita dalam pemerintahan yang gelap ya kita jadi terang di sana. Kalau kita jadi pemerintahan yang tawar kita mengasinkan di sana. Jadi menurut gue kayak kalau kita berada dalam pemerintahan seperti itu ya, pertama kewajiban yang tetap kita lakukan. Tapi di saat bersamaan kita juga doing something untuk mempengaruhi politik tersebut ke arah yang lebih baik. Menurut gue sih kayak gitu sih. Atau lu tapi itu kan yang lain nggak deh? Iya, gue setuju dengan lu. Cuman maksud gue itu kan kalau kondisinya kalau kita kalau kita mungkin menjadi salah satu bagian daripada politisi ya. Tapi kalau kita menjadi rakyat, gimana caranya kita mempengaruhi politik yang ada, bahkan suara kita aja kan nggak didengar, gitu kan nggak kedengeran gitu ya, nggak nyampe ke bagian top lah ya, the top leaders. Gimana cara kita bisa mempengaruhi, dan kapan kita harus tidak mengikuti peraturan yang ada gitu, kapan kita harus memberontak, maksudnya kan nggak kayak kata lu bahwa ada juga pemerintahan yang kayak Hitler contohnya, maksudnya dia memerintahkan untuk ngebantai semua orang Yahudi, which is ini salah banget. Dan kapan sih kita harus membantah ataupun tidak melakukan apa yang pemerintah suruh? Dan karena gue dengar gini juga, salah satunya adalah lockdown ya, isu lockdown ini. Kalau lu dengar di pendeta yang dulu kita pernah bahas, banyak juga pendeta yang bilang nggak boleh gini, kita harus berani, maksudnya kita harus speak up karena ini kita udah dipersekusi namanya, kita udah di akhir zaman di mana
lu udah nggak boleh lagi gathering atau fellowship. Nah, titik mana sih supaya kita bisa tahu bahwa kapan kita harus tidak mengikuti tapi juga bukannya memberontak gitu. Dan jadinya kan maksud gue tuh ketika ada preacher yang ngomong gitu dan dia tetap buka gereja atau gimana, itu kan jadinya apakah itu jadi memberontak atau itu jadinya mengikuti Tuhan? Maksud gue tuh jadinya kan rancu dan gak ada standar yang jelas kapan kita harus tidak mengikuti aturan daripada pemerintahan gitu. Dan apa yang kita bisa lakukan juga untuk menjadi terang dan garam sementara kita hanya rakyat biasa gitu, hanya jemaat gitu, istilahnya cuma orang biasa gitu. Gimana caranya kita menjadi terang gitu? Oke. Kalau menurut gue ya, pertama batasannya apa? Menurut gue batasannya adalah selama itu nggak melawan nilai-nilai kekristenan ya. Itu yang pertama sih. Menurut gue, karena gue kok nggak salah ya, gue pernah baca di Kisah Para Rasul tuh, jadi sewaktu Yesus sudah bangkit, kan para rasul-rasul kan mengabarkan mengenai ini kan, preaching the gospel lah. Nah, gue lupa di Kisah Para Rasul 4 apa berapa, 14 ya. Jadi ceritanya tuh kayak si Petrus sama ya. Yohanes dipanggil sama Sanhedrin gitu. Diminta supaya nggak menyebarkan gospel lagi. Which is itu kan sebenarnya pemerintah yang berkuasa pada waktu itu kan, di Yahudi kan. Tapi ya di situ menolak, Petrus menolak gitu, karena menurut dia ya nggak bisa, ini berlawanan dengan perintahnya Tuhan. Jadi menurut gue itu adalah batasan yang pertama sih, untuk kayak apakah keputusan yang diambil ini berlawanan nggak sih dengan perintah dan juga nilai-nilai yang kita pelajari dalam Kristenan sih. Jadi gue itu batasan yang pertama sih. Kalau itu memang sudah berlawanan total ya, itu menurut gue ya kita melawan sih gitu. Maksudnya kayak nggak perlu mengikuti peraturan tersebut gitu. Gitu. Terus itu yang pertama. Terus kalau apa yang bisa lakukan menurut gue adalah, kan politik itu sebenarnya simpelnya adalah kayak politik itu dibuat untuk melindungi orang-orang dari kejahatan. Simpelnya itu deh. Kalau lu baca apapun itu undang-undang di dalam politik, intinya tuh melindungi orang dari kejahatan. Nah, betul. Gue yes banget, semakin tinggi posisi semakin besar kita bisa punya pengaruh. Tapi bukan artinya kita dalam konteksnya lingkupnya kita nggak bisa melakukan itu gitu. Maksud gue kita mungkin bisa starting dari yang sekitar kita dulu gitu. Bagaimana sih caranya kita bisa melindungi orang dari kejahatan? Kejahatan banyak ya, nggak cuma sekedar pembunuhan atau enggak pencurian, tapi juga kejahatan secara finansial, kejahatan secara mental, dan banyak hal itu sih. Menurut gue kayak coba dari hal itu dulu sih menurut gue gitu. Ini kalau dari gue ya, pendapat gue. Wow. Iya, bener banget, Tor. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, Tor. Nah, maksud gue tuh, kalau tadi kita ngomong soal pemerintahan, nah sekarang kita ngomong soal pemilu. Waduh. Karena bentar lagi juga ada Trump versus Biden ya. Maksudnya kita memilih pemilu. Nah, gimana caranya kita bisa, apa sih kriteria yang perlu kita ikuti dalam memilih calon presiden? Karena contohnya pemilu di Amerika Serikat ya. Karena kita nggak bisa ngomong dari Indonesia pertama, karena memang Indonesia negara Muslim, dan mungkin jadi kita juga akan memilih berdasarkan karakter lah ya, maksudnya dia nggak korup segala macam. Tapi kalau dari Amerika itu sendiri, dia kan adalah negara kekristenan, dan kita juga udah sempat lihat bahwa banyak antara evangelisnya A dengan yang B saling berlawanan, yang satu maunya Trump, yang satu maunya Biden. Nah, maksud gue tuh sebagai jemaat nih, siapa yang harus kita ikuti? Maksud gue tuh jangan sampai kita malah memilih orang yang berlawanan dengan pemerintahan yang kita dulu bilang, yang justru Tuhan maunya A, tapi nggak dia approve, tapi karena kita orang Kristen malah milihnya B, akhirnya end up jadi Hitler. Maksudnya kayak, nah apa kriteria yang supaya kita tuh nggak malah memberontak melawan Tuhan gitu, ketika kita memilih suatu kriteria, apa ya, presiden? Oke, kalau dari gue ya, pertama kita perlu tahu, maksud gue kayak, kalau buat gue sendiri adalah tujuan utama pemerintah adalah sebenarnya untuk legislating kan, supaya untuk kayak melegislasi, yang gue bilang tadi, membuat peraturan lah, basically itu sebenarnya, mengatur kan. Pertanyaannya, mengatur apa sebenarnya, atau enggak dasar apa yang dipakai untuk mengatur sebenarnya. Nah, pada dasarnya itu yang diatur adalah moralitas sebenarnya. Tugasnya pemerintah adalah mengatur moralitas, manakah yang lebih baik. Apakah lebih baik yang kayak misalkan kayak contoh undang-undang apa yang Omnibus Law gitu. Apakah lebih baik memberikan pesangon lebih besar atau lebih kecil? Ya kan? Akan lebih baik mana nih untuk hal kayak pesangon, lebih mengarah ke buruh atau mengarah ke pengusaha? Itu sebenarnya moralitas kan yang diukur di sana.
pertanyaan berikutnya adalah moralitasnya datang dari mana? Dimana kalau kita sebagai orang percaya datang daripada Tuhan sebenarnya. Jadi menurut gue kayak bagaimana memilih, kita harus memilih manakah pasangan yang lebih merepresentasikan nilai-nilai Tuhan sih. Tapi menurut gue gini, kalau gue sendiri, tapi jangan sampai terjebak dalam political identity atau politik identitas lah ya. Jadi kayak jangan karena kita Kristen terus kita pilih orang Kristen. Karena pasti orang Kristen kan sama nilainya, belum tentu gitu. Karena kalau buat gue sendiri, gue lebih memilih kayak presiden yang non Kristen tapi megang nilai-nilai Kristen daripada presiden yang Kristen tapi tindakannya berlawanan gitu sih. Jadi menurut gue kayak karena kita nggak lagi milih pemimpin spiritual ya, pemimpin spiritual itu tetap Yesus gitu, tapi kita milih pemimpin negara ya, which is menurut gue yang penting sejalan dengan nilai-nilainya sih gitu. Tapi ya mungkin makanya pada dasarnya sih itu, cuma menurut gue kayak pada prakteknya menarik sih, apalagi kalau ini kan kita ngomongin Trump versus Biden kan, dan kita pernah diskusi sebelumnya, gimana kedua-duanya bukan figur yang populer, bukan figur-figur yang merepresentasikan bagaimana orang Kristen harus hidup sesungguhnya gitu kan. Iya, harus milih siapa gitu. Nah, ini menurut gue jadi sebuah dilema sih. Nah, kalau menurut lu sendiri, kalau lu sendiri apa Den kriteria lu? Ya, sama kayak lu sih, Tor. Maksudnya dia harus memegang prinsip-prinsip kekristenan sih. Ya, kalau di Amerika kan lebih gampang karena apakah mungkin dia pendukung aborsi, apakah ya maksudku tuh kayak itu yang di perjanjian lama kan itu yang menghancurkan suatu bangsa adalah idolatry, kemudian aborsi, praktek aborsi, seks bebas. Maksudnya ini yang menghancurkan bangsa Israel dari masuk ke tanah perjanjian sebenarnya. Nah, kalau menurutku ya of course kita juga harus menentukan pemerintahan yang against hal tersebut sih kalau menurut gue ya. Tapi ya balik lagi ya, gimana ketika dua pemimpinnya is ungodly, maksudnya bukan sosok yang mungkin seperti ya Mother Teresa yang gampang ya milihnya, maksudnya kayak oke, dia perhatian banget, baik banget, nggak glamor, nggak tutur katanya sopan. Tapi gimana ketika kita ketemu dengan pemimpin yang mungkin keduanya juga maksudnya not really represent Jesus in a specific way gitu ya, bukannya ya. Itu yang mungkin menjadi dilema sih, Tor. Sebenarnya itu yang menjadi dilema, itu yang membuat akhirnya evangelis juga jadi bingung. Pertama ada yang bilang kalau misalnya ke si A itu rasis, orangnya tutur katanya kasar, ini Kristen tuh nggak boleh ngomongnya kasar segala macam. Sementara yang satu dia pro aborsi, gimana tapi sebenarnya basically dia memiliki demokrasi. Itu bukan, dia nggak secara bilang pro aborsi, tapi dia free will. Maksudnya kenapa kita harus membatasi free will manusia? It's free will. Ya di kedoknya adalah free will, tapi end up pro aborsi sebenarnya. Nah, jadi ini yang membingungkan, dan akhirnya para evangelis juga banyak yang saling berlawanan. Jadi kalau menurut lu sendiri gimana, untuk hal yang boleh dibilang bukan dua-duanya yang secara spesifik, yang satu nih Musa gitu, makanya Musa gampang ya, maksudnya dia udah ngikutin hukum Taurat. Nah, kalau menurut lu gimana, Tor? Lu kenapa melempar ke gue lagi? Iya, maksud gue kan di kondisi di mana mungkin keduanya ya bukan tipe orang yang mungkin benar-benar saklek mengikuti 10 perintah Tuhan lah, istilahnya kan kalau itu teokrasi. Nah, kalau memang kita punya pemilu kayak begitu gimana nih? Kan tadi kan lu bilang kan nilai-nilai Kristiani. Gimana kalau dua-duanya punya positifnya, tapi ada negatifnya juga. Nah, terus gimana? Menurut gue yang pertama itu aside dari karakter orangnya ya, menurut gue kita perlu lihat programnya dulu. Karena karakter orang is something, tapi sebenarnya yang dirasakan ke kita itu adalah programnya, bukan karakternya. Benar ya? Misalkan kayak karakternya dia ngeselin atau nggak suka bikin sensasi, ya kesel aja gitu kita sebagai rakyat. Tapi kan kesel itu kan tidak membuat kita miskin ya. Juga pertama kita lihat kebijakan ini mana kebijakannya lebih merepresentasikan rakyat gitu ya. Jadi itu yang pertama, baru setelah itu kita lihat mengenai karakter daripada pribadinya. Nah, menurut gue kayak program-programnya ya gue nggak tahu sih kalau Travis Biden gue nggak gitu ngikutin, cuma kan memang itu kan kalau Demokrat tuh lebih ke arah pro abortion, pro LGBT, bukan pro sih yang udah bener setuju banget, bukan pro free will, karena free will membuka aja gitu.
Open, ya, open minded ya. Ya gitu. Tapi ya kalau gue sih lebih percaya bahwa itu sih, bahwa ya harusnya yang kayak ada batasannya lah. Maksud gue, kita ngomong sebelumnya, bebas itu bukan berarti nggak ada batasan kan. Nah, di situ batasannya menurut gue harus diperjelas, dan menurut gue ya itu sih, terlepas daripada karakter, gue sih lebih milih program daripada karakter sih. Gitu. Program itu yang lebih dirasakan dan lebih praktikal sih. Walaupun sebenarnya juga belum tentu ya di deliver semuanya ya. Tapi ya at least itu yang akan dilakukan sih, kebijakan-kebijakan apa, dan juga arahan-arahannya lah, arahnya mau kemana negara ini dan segala macam. I see. Oke, Tor, kalau gitu pertanyaan terakhir nih. Kan waktu itu sempat gue dengar masih kayak di Amerika ya, atau di negara bagian yang mana gitu, intinya adalah dia kan pro aborsi, diizinkan, dan ada banyak klinik ya. Waktu itu lu sempat bahas juga ada banyak klinik aborsi yang di depannya tuh orang Kristen yang jagain gitu, berusaha membujuk orang supaya jangan aborsi. Nah, apa itu gimana kalau pemerintah memberikan izin untuk melakukan aborsi? Apakah ketika kita melakukan itu, maksudnya kayak kita membatasi orang jangan aborsi atau tutupin jalannya, atau apakah itu termasuk ke dalam pemberontakan kepada pemerintah, atau dan ketika itu udah menjadi undang-undang di mana kalau lu ngelakuin itu lu ditahan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih harus berusaha mencegah aborsi, atau dengan konsekuensi kita ditangkap, atau ya udahlah gitu? Makanya itu kan udah pemerintah. Ya. Nah, sebenarnya itu juga itu sudah terjadi sih di beberapa bagian Amerika ya, karena beberapa bagian Amerika negara boleh aborsi ya. Itu yang udah tadi itu rumah sakitnya Planned Parenthood. Planned Parenthood rumah sakit di Amerika yang dibilangnya adalah membantu ibu-ibu yang melahirkan, tapi berarti sebenarnya menyediakan servisnya ya aborsi. Dan kalau menurut gue adalah kayak gue nggak masalah sih sama sebenarnya yang mereka tuh demo-demo gitu nggak dilarang. Mereka dilarang kalau mereka menghalangi orang masuk. Nah, itu menurut gue memang kalau di situ tahapnya adalah menurut gue memang nggak boleh sih. Maksudnya ya kan secara bermasyarakat kan setiap orang punya hak yang sama ya. Kalau dia mau aborsi ya masa kita larang-larang. Maksudnya walaupun secara Kristen kita tahu itu salah, tapi berarti kan kalau kita memaksakan kepada dia itu salah, berarti kita sedang salah juga ya. Imposing our belief, memaksakan kepercayaan kita pada orang lain kan. Itu salah. Yang kita bisa lakukan ya mungkin ya kalau kayak cuman berdiri sekelilingnya kan ya mencoba untuk menginfluence. Tapi ada cara lain sih. Gue dengan cara ya kita bisa, kalau di Indonesia tuh misalkan lu ngajuin ke Mahkamah Konstitusi, mengadakan judicial review namanya, untuk kayak mereview lagi undang-undang ini ya segala macam. Ada cara-cara formalnya, ada cara-cara juga informal sih yang bisa kita lakukan sih. Tapi ya sebisa mungkin makanya sebelum itu udah diketok ya kita perlu bersuara sih, at least bersuara sih. Karena menurut gue dengan kayak kita sebenarnya dengan kita kayak ngomongin di podcast kayak gini ya, kita bilang bahwa aborsi itu salah, sebenarnya kita juga lagi terjun dalam politik ya. Karena kita sedang bersuara juga ya. Karena kita sedang mencoba meyakinkan pendengar-pendengar kita bahwa itu salah dan mereka harus setuju sama pendapat kita gitu. Jadi itu juga ada bagian dari politik. Jadi sebenarnya kita melihat politik itu nggak perlu sebesar apa ya. Sebenarnya undang-undang ya. Itu juga udah masuk politik loh. Dengan lu kayak lu ngomong ke teman lu aja mengenai pandangan lu mengenai pemerintah itu juga ada politik. Jadi kayak politik itu sedemikian masuknya ke dalam kehidupan kita, makanya penting banget untuk kita tuh terjun politik gitu. Karena kalau kita nggak terjun, jangan cuma marah-marah doang gitu. Nantinya udah jadi, kan, baru kita marah-marah gitu. Tapi ya harusnya kita memang bisa jalan sih. Wow, thank you Tor. Kalau gitu sebelum kita tutup Tor, lu pilih Trump atau Biden? Aduh, sebenarnya kalau voting kita juga nggak ngaruh sebenarnya. Nggak ngaruh, lu itu cuma buat iseng aja opini. Aduh. Biar nggak general ya, karena tadi general banget ya, kayaknya yang satu ada positif, negatif. Nah, kalau lu sendiri? Susah kan? Susah itu gue secara karakter gue nggak suka Trump. Karena gue sempat coba nonton kan debat pertamanya dia. Kasar ya. Waduh, dia tuh, gue bingung. Debatnya kayak orang ngomong dipotong-potong. Bahkan apa dia punya apa namanya wawancaranya itu interview moderatornya itu juga
dipotong-potong sama Trump. Dipotong. Sampai moderator juga bingung nih gimana motongnya. Cuma gue sampai bilang, aduh kok bisa begini ya jadi presiden. Tapi secara program sih gue lebih ke Trump gitu. Cuma karakternya, wah ngeselin sih Trump. Sangat-sangat tidak disukai sih sebenarnya. Tapi kok kebijakan buat Trump. Kalau lu? Oh, sama Tor. Lu sama-sama dong ya tadi nih. Sama-sama. Kalau Trump karena gue percaya kalau memang dia juga ada di salah satu bagian di Alkitab sih. Waktu itu gue sempat bahas juga di video, memang dia adalah bagian dari Alkitab. Dimana di tahun 2017 dia itu mengesahkan Yerusalem menjadi ibu kota daripada Israel. Which is sebenarnya kalau kita tahu Jubilee itu setiap 50 tahun semua akan restore kembali ke propertinya masing-masing. Kita akan mundur 50 tahun. 1967 itu adalah Six Day War di mana Arab perang dengan Israel. Ini sama kayak 7 hari yang Yosua mengitari 7 hari, kemudian tembok Yeriko jatuh. Itu mirip banget kejadian sama kayak itu, karena itu perang selama 6 hari, di hari ke-7 Israel menang. Dan dia masuk ke Yerusalem. Bedanya kalau dulu Yeriko ini Yerusalem itu 50 tahun sebelumnya. Ini kalau kita pakai pola berpikir pada Jubilee ya, karena Jubilee itu masih ada, dan 50 tahun sebelumnya 1967 tadi kan, 50 tahun sebelumnya itu ada di 1917, itu perang dunia pertama sebenarnya pada saat itu. Jadi belum ada Israel, itulah yang menjadi awal justru daripada independence of Israel di tahun 1948. Dan Trump itu sendiri adalah salah satu yang gue percaya adalah, ini bukan gue percaya sih, ini yang bahkan dikatakan oleh Benjamin Netanyahu. Kalau lu lihat di Google, Benjamin Netanyahu itu ngomong bahwa si Trump ini adalah Yehu di perjanjian lama, karena dia kan nggak ada perjanjian baru ya. Kalau Israel kan percaya Judaism, dia perjanjian lama, dan dia mengatakan bahwa si Trump ini adalah Yehu di Cyrus di perjanjian lama. Cyrus itu ada di Yesaya 45, di mana Trump itu adalah presiden yang ke-45. Dan kalau lo tahu Cyrus itu adalah Cyrus itu kan setelah Israel itu di Babylon selama 70 tahun. Kemudian di pemerintahan 1 tahun pertama pemerintahan Cyrus ini memberikan perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Dan Trump kepilih di tahun 2016. 2016 adalah umurnya yang ke-70 tahun. Jadi persis sama 70 tahun. Kalau kita match exactly, dia berumur 70 tahun karena dia lahir di tahun 1946, 70 tahun. Dan di tahun pertamanya, 2017, tahun pertama pemerintahannya, dia memindahkan ibu kota embassy tersebut, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota daripada Israel. Dari sinilah kita dari situlah ya. Jadi outside of dia dibilang rasis segala macam ya, gue nggak bisa meng-deny kalau memang dia memang adalah God's choice gitu. Dan bahkan kalau Benjamin Netanyahu, seorang yang prime minister daripada Israel, bisa ngomong itu publicly, itu bukan gue percaya bahwa dia nggak ngomong sembarangan lah. Itu maksudnya dia nggak asal ngomong gitu. Dan ya memang kita lihat juga sih, maksudnya memang gue percaya bahwa dia juga akan menang lagi kedua tahun ini sih. Ya. Dan yang tadi lu bilang ya, maksudnya memang yang lebih parah yang mana itu pertama, maksudnya sih kita, karena kalau aborsi sih is the worst case sih. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu adalah dosa daripada Jezebel ya. Jezebel itu tuh juga dia kan penyembahan berhala yang child sacrifice gitu sebenarnya. Ya, itu juga salah satu yang the worst. Molek gitu, maksudnya dewa Molek itu juga salah satu yang the worst case gitu. Jadi karena kita tahu darah itu bisa berbicara daripada zaman Habel. Pertama kali Habel mati, darahnya berbicara pada Tuhan. Dan itu yang gue percaya bahwa di Amerika juga sekarang kita lihat banyak banget, parah banget di sana. Banyak riot segala macam, karena gue percaya anak-anak inilah darah mereka yang cry out gitu. Karena memang banyaknya aborsi, terutama di Amerika dibanding di negara bagian lainnya. Apalagi kalau di sini kan lebih aman lah ya, karena nggak banyak gitu praktek aborsi. Iya, masih oke kok. Kita masih di posisi yang cukup baik, puji Tuhan. Cuman ekonominya kurang baik. Oke, mungkin ada lagi tuh yang mau tambahin? Paling terakhir yang mau tambahin itu sih kayak terlepas daripada mungkin ketidakpuasan kita ya sama pemerintah atau apapun itu, menurut gua jangan lupakan juga bahwa di atas pemerintah kita itu ada Tuhan gitu. Dan justru ayat di Roma 13 itu justru memberi kita penguatan ya, bahwa kayak segala pemerintahan itu datang daripada Tuhan kan. Jadi kalau andaikan ada dari antara kita yang merasa bahwa kita di dalam pemerintahan yang jahat sekali gitu ya, tapi ya kita perlu bersyukurnya bahwa tetap aja ada Tuhan di atas itu gitu.
bahwa Tuhan juga tetap bekerja gitu. Dan gue percaya bahwa kayak, nih ini gue bukan mengklaim pemerintah kita jahat sekarang jahat ya, tapi maksud gue kalau kan kita nggak tahu nih, mungkin yang dengar podcast kita kan 10 tahun lagi atau apa, atau enggak dari negara yang mana kita nggak tahu. Cuma maksud gue kayak kita perlu meyakini apa yang Yusuf pernah bilang sih. Yusuf pernah walaupun ini konteksnya beda sih, tapi Yusuf waktu itu pernah bilang, gue lupa di ayat di mana, dia bilang bahwa kayak engkau merencanakan hal yang buruk padaku, tapi Tuhan menggunakan itu untuk menjadikan sesuatu yang baik gitu. Waktu itu konteksnya dia ngomong sama saudara-saudaranya kan, karena saudara-saudaranya ngebuang dia kan, mengebuang dia, tapi akhirnya dari hal yang jahat tersebut Tuhan memakainya menjadi sesuatu yang baik. Jadi kayak itu satu hal yang bisa kita terus pegang sih, bahwa terlepas dari apapun, mungkin politik yang kurang baik atau politik yang menurut kita nggak sesuai sama pandangan kita yang kita alami sekarang, percaya bahwa Tuhan tetap in control dan Tuhan bisa memakai itu semua sih untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin kita pernah ngomongin kayak dulu mengenai Hitler gitu kan, Dan. Maksudnya dia memang parah banget kan, pemimpin yang kejam banget, membunuh puluhan juta Jews. 6 juta. 60 juta nggak salah. 60 juta. Nggak salah ya, 60 juta Jews dibunuh sama dia, tapi itu gue yakin nggak sama sekali nggak dia Tuhan sih sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan bisa menggunakan hal itu untuk kayak akhirnya creating the nation yang Israel yang kita pernah ngomong. Akhirnya jadi Israel ya. Jadi jadi satu lagi. Akhirnya itu salah contoh gimana Tuhan bisa menggunakan hal yang buruk untuk menciptakan sesuatu yang baik. Jadi menurut gue kayak tetap aja berpegang sama Tuhan, taat sama Tuhan, dan percaya bahwa selama kita taat sama Dia dan kita terus berdoa buat negara kita, maka Tuhan bisa merubah sih sesuatu yang buruk ini menjadi sesuatu yang baik. Itu sih kalau dari gue. Dari itu gimana, Dan? Ada yang tambahin nggak? Ya mungkin kurang lebih yang mirip-mirip lah. Jadi intinya sih kalau menurut gue, pertama mungkin dari pembahasan yang tadi lu bilang bahwa demo itu tidak dosa ya. Bahkan demo itu adalah ekspresi anarkis yang salah. Kriminal itu tidak diizinkan oleh alasan apapun, tapi demo itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang nggak salah gitu. Sesuatu yang kalau kita melihat sesuatu yang salah dan kita diam, justru itu yang salah ya. Lebih tepatnya mungkin gitu ya. Jadi demo adalah sebenarnya ekspresi ketika kita menyadari ada sesuatu yang salah yang harus diubah, dan Tuhan juga nggak bermasalah kalau orang Kristen ikut demo. Hanya aja caranya yang harus kita perhatikan. Itu pertama. Kedua juga khotbah yang sering mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ikut ke politik, itu half truth, karena memang Tuhan Yesus pertama kali datang, dia tidak datang untuk menjadi seorang raja ataupun hakim. Dia datang sebagai kambing domba Allah yang untuk di-slain gitu. Kalau dia jadi hakim, gimana cara dia bisa dibunuh kan? Jadi itu yang nggak 100% benar. Jadi ketika preacher ngomong gitu, sebenarnya dia tidak sedang memberitakan 100% kisah sesungguhnya. Jadi kita juga nggak bisa menjadikan satu contoh di Alkitab untuk kita ikuti, karena kita mau jadi seperti Kristus, kemudian kita ya udahlah gitu, terima-terima aja. Berarti kalau kita ngomong kayak gitu, berarti kita juga harus terima ketika kita disalibkan nantinya. Ya dong, karena kan mau ikut kayak Kristus, ya nggak gitu juga. Jadi kita juga harus tahu bahwa konteksnya berbeda, dan juga kayak tadi lu bilang bahwa bener banget pemerintahan dari Tuhan dalam arti di mana Tuhan mengetahui, bukannya Tuhan yang memilih sengaja kayak Hitler dinaikin nama Tuhan yang dipromot biar lu mati. Ya itu adalah sesuatu yang konteksnya udah berlawanan, karena memang Tuhan itu adalah holy, righteous, dia tidak dengan sengaja menjadikan seorang pemimpin jahat untuk bisa menghancurkan bangsanya sendiri. Sebenarnya nggak begitu. Biarpun kayak tadi lu bilang benar banget bahwa Tuhan bisa memutarbalikkan segala sesuatu untuk for good ya. Tapi bukan berarti Tuhan yang mencanangkan dari awal. Karena kalau kita ngomong Tuhan yang mencanangkan, berarti Tuhan juga yang merencanakan dosa, Tuhan juga yang merencanakan Lucifer, iblis, dan which is itu nggak benar banget. Tuhan tidak pernah merencanakan itu, tapi Tuhan mengetahui. Ini yang harus kita perjelas. Dan itu tadi udah dibilang oleh Victor juga tentang kriteria kita dalam memilih capres. Yang pertama adalah programnya, yang kedua juga barulah nanti kita masuk ke karakternya itu sendiri. Jadi kita nggak boleh mendahulukan kayak karakternya, gue sebel banget ngeliat mukanya, tapi mungkin justru dia yang bisa membuat hidup lu lebih baik gitu, daripada mungkin mukanya manis-manis tapi end up dia mempersekusi lu gitu. Jadi mungkin kita nggak kita lebih melihat secara objektif ya, secara logis, dan kita juga wajib banget untuk kita masuk ke politik, karena suara kita berarti. Kayak tadi lu bilang bahwa kalau kita nggak mau ikut politik, sebenarnya kita udah mengambil keputusan untuk tidak mempengaruhi, tidak menjadi terang dan tidak menjadi garam. Dan kalau garam itu sudah tidak dihasilkan lagi untuk apa selain untuk diinjak dan dibuang kan. Maksudnya Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan ya kita menjadi manusia, kita harus memiliki pengaruh sekecil apapun, paling nggak kita bersuara. Itulah pengaruh kita yang terkecil gitu. Jadi itu aja yang pengen gue simpulkan.
Kalau gitu kita tutup sampai di sini aja. Yes. Ya Tor ya, kalau gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang mungkin pengen dibahas di podcast kita berikutnya, bisa langsung ke Instagram gue @deris.johan atau di Instagram kita di mana Tor? @entertainment.id atau di Instagram gue @entertainment. By the way, kalau ada topik-topik yang mau disubmit juga boleh ya. Topik-topik untuk topik-topik berikutnya Den ya. Boleh. Atau bisa juga langsung nonton di YouTube Prisa Iman. Yes, Prisa Iman. Oke. Gitu. Kalau gitu kita tutup gitu, sampai di sini. Ya. Tuhan berkati, stay safe dan God bless you. God bless.